Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di dalam ibadah minggu online anak GKJW Jember. Meskipun kita pada saat ini ibadah di rumah saja, tetapi harus kita mempersiapkan diri kita dengan baik karena kita menghadap Tuhan. Betul sekali Kak Jojo. Kita menghadap Tuhan harus kondisi badan yang bersih, sudah mandi, berpakaian rapi, Alkitab dan persembahannya juga disiapkan. Dan yang paling penting, hati kita disiapkan untuk Tuhan dengan bergembira, tidak marah-marah. Pada ibadah pagi ini, kita juga akan ditemani oleh Mom Ira, Om Wahyu, Kak Jefta, dan Mom Wiwi. Tapi mereka akan menemani kita dari rumah. Baiklah, kita mulai yuk ibadah pagi kita dengan pujian Happy Ya 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 yang akan dipimpin oleh Mom Ira. Silakan Mom Ira dan Om Wahyu. Adik-adik, sekarang marilah kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye 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 dengan ceria dan juga dengan gerakan. Ayo Wahyu, kita menyanyi. Hai adik-adik semua, selamat pagi. Kita bertemu kembali, kita berjumpa kembali. Kita akan melakukan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama beribadah, mari kita satukan hati, tunduk kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, Engkau yang bertata di dalam kerajaan surga. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus. Pada pagi hari ini anak-anak-Mu kembali berkumpul di tempat ini Bapa. Kembali akan melakukan ibadah pada minggu hari ini Tuhan. Berkati sertai kami Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami dan mampukan kami mengerti akan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Mom Ira dan Om Wahyu. Anak-anak, Allah kita begitu luar biasa. Kita dijagai dalam tidur semalam, diberi nafas dan udara yang segar. Kita juga bisa beribadah bersama pagi ini. Kita begitu bangga ya punya Allah yang hebat. Jelas dong Mam. Oh iya, ada loh lagu tentang Allah kita yang besar dan perkasa. Tahu nggak Mam? Yang mana ya? Kalau anak-anak yang di rumah pasti sudah bisa. Oh ya? Kalau begitu, kita nyanyikan bersama ya. Dari Kidung Ria nomor 8. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan
Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu GI Resa Martaria. Anak-anak, firman Tuhan pagi ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Tentunya yang sudah kalian baca beberapa hari ini. Anak-anak, didengarkan baik-baik firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Resa. Nanti selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan dari cerita tersebut. Silakan mendengarkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa, mari kita pujikan dari Kidung Ria nomor 40. Mari masuk. Mari masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita memulai firman, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami diperkenankan Tuhan mengikuti ibadah anak pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Guru Injil Reza Martaria. Kiranya Tuhan memberkati Guru Injil supaya apa yang beliau sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, berilah kami Roh Kudus untuk bisa memahami dan menaati semua firman Tuhan. Buka hati dan telinga kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan adik-adik semua. Selamat pagi anak-anakku. Ya, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, merenungkan dalam satu waktu. Loh, maksudnya gimana, Kak Rere? Nah, kita kan sudah diberikan tugas ya, anak-anak, membaca terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul pada pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai 48. Pasti sudah dibaca ya? Ya. Sebagai pengantar nih, sebagai pengantar kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan. Ayo, siapa saja sih tokoh yang ada di dalam bacaan kita pada saat ini? Dua tokoh saja, dua tokoh besar. Siapa?
Yap, Petrus. Yang kedua, Kornelius. Nah, adik-adik tahu nggak sifatnya Petrus itu seperti apa? Petrus itu siapa ya? Petrus itu adalah murid Yesus. Sifatnya bagaimana yang anak-anak tahu? Setia, lalu semangat, lalu keras kepala, berani, bertindak cepat. Ya, itu. Kalau sifatnya Kornelius, yang adik-adik baca dalam bacaan kita, saleh, tulus hati, takut akan Allah, baik, percaya dan taat. Nah, anak-anakku, pada saat ini mari kita bersama-sama untuk memfokuskan diri. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan. Ayo duduknya ditata yang enak dan fokus untuk melihat gambar-gambar dan beserta bacaan-bacaan yang akan kita renungkan pada saat ini. Kita akan mulai ya. Kita mulai dari hitung 5. Siap ya? Gimana tangan 5? Ya, kita hitung mundur sampai 1. Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Fokus. Ya, mari kita membaca. Keterangan warna teks tulisan. Teks warna hitam, narator. Teks warna merah, Kornelius. Teks warna orange, Rasul Petrus. Teks warna hijau, malaikat. Teks warna biru, 3 utusan. Mari kita membaca bersama. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah.
Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. tetapi Petrus menjawab, Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu, terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, Bangunlah, aku hanya manusia saja. dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu manggil aku? jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang. Aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia
dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya, dari golongan bersunat dan yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin. Nah, adik-adik, gimana? Gambarnya asik kan? Ya, banyak suaranya ya. Ya, di situ kita belajar banyak hal, bagaimana Petrus memberitahu arti dari penglihatan yang dia alami. Ternyata artinya ialah bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang untuk diberi berkat. Tuhan Yesus itu loh sayang kepada kita semua, dan Tuhan Yesus pun juga sangat mengasihi kita semua. Percaya? Ya, jadi berdoa itu sangat penting. Karena merenungkan Tuhan pun juga, merenungkan firman Tuhan pun juga tidak cukup, karena adik-adik juga perlu berdoa untuk mendengar apa yang Tuhan mau beri kepada anak-anak. Ya, jadi bagaimana kita harus belajar, bagaimana kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang, mengasihi Kornelius, mengasihi orang-orang yang berada dalam satu cerita tadi. Tuhan Yesus pun juga mengasihi orang tua, anak-anak. Tuhan Yesus juga mengasihi kakak, adik, kakek, nenek, paman, atau bibi. Nah, di situ kita sangat bersyukur bahwa Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan atas segala bangsa. Ya, tadi kita sudah
membaca, mendengar sambil merenungkan ya. Jadi diperhatikan benar-benar. Nanti Mam Tina akan memberikan, beserta Kak Jojo yang cuantik, tahu ya tadi ya? Ya, yang akan memberikan pertanyaan. Jadi ingat-ingat ya firman yang tadi seperti apa? Ingat kan? Oke. Kiranya Tuhan selalu menyertai anak-anakku. Kiranya anak-anakku juga selalu bersukacita di dalam kehidupan. Mari kita selalu bersatu di dalam Yesus. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan iman pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilahkan untuk duduk kembali. Anak-anak, saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan dengan diiringi pujian dari Kidung Ria nomor 74. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban persembahan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban persembahan itu juga bagi-Mu. Anak-anak, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Mom Wiwi. Silakan Mom Wiwi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami agar kami taat seperti Petrus dan Kornelius. Kami yakin Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami seperti bangsa-bangsa yang taat akan Engkau. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang menderita sakit. Kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami,
boleh terlepas dari pencobaan. Ya Tuhan, berilah rahmat, kekuatan, dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden dan jajarannya sampai ke aparat desa. Tuhan, Engkau tahu bahwa saat ini negara kami masih dalam situasi pandemi corona. Kiranya Tuhan campur tangan untuk membuat kami tetap patuh pada aturan kesehatan agar corona boleh pergi dari negeri kami. Ya Tuhan, terima kasih jika saat ini juga kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau berkati ya Tuhan. Dan berkati juga bagi pengelola persembahan agar mereka boleh bekerja dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk perkembangan gereja kami GKJW Jember ini. Berkati juga Bapak Pendeta dan majelis dan para pamong serta komisi-komisi lain serta jemaat yang sudah memberikan hati untuk kemajuan gereja ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan undur dari peribadatan ini dan akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai setiap kami agar kami boleh mendapat keselamatan. Dan kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tidak terasa ibadah pagi ini akan selesai ya Kak ya. Sebelum kita terima berkat, ada pertanyaan yang harus anak-anak jawab yang terambil dari Kisah Para Rasul dan yang telah diceritakan oleh Ibu Resa Martaria. Pertanyaan yang pertama, apakah pekerjaan Simon, sahabat dari Rasul Petrus? Kedua apa ya Kak ya? Yang kedua, siapakah yang ditentukan Allah untuk menjadi hakim atas semua orang? Dan yang ketiga, berapakah jumlah orang yang diutus Kornelius untuk menemui Rasul Petrus? Jawabannya dikirim ke grup masing-masing jenjang. Nantinya akan diambil 5 anak yang jawabannya benar. Pengumuman pemenang akan disampaikan dalam ibadah minggu depan. Oh iya anak-anak, jawabannya ditunggu hanya sampai nanti sore ya, jam 6. Hari ini loh ya. anak-anak, sebelum kita menerima berkat, mari kita bernyanyi bersama dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara.
Ya, anak-anak kasih Tuhan, bangkit berdiri yuk. Ya, kita akan bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan dengan sikap, mari tundukkan kepala kita, lipat tangannya dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus beserta Roh Kudus akan selalu menyertai kami sebagai anak-anak yang beriman, dimulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak dipersilahkan untuk duduk. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Jangan lupa tetap di rumah dan cuci tangan. Jangan lupa tetap berdoa. Tuhan Yesus